Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soraya Yulita dari Offering E dengan NIM 2102536288882. Jadi, hari ini saya akan mempresentasikan tentang metodologi desain dalam konteks desain komunikasi visual. Yang pertama, pengertian desain. Desain merupakan upaya pemecahan masalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pengertian desain menurut Profesor Hesketh, kata desain dimaksudkan untuk yang pertama, berdasarkan kata benda, desain itu diartikan dengan konsep secara keseluruhan atau ilmu. Kemudian berdasarkan kata kerja, merujuk pada kegiatan, berdasarkan kata benda, merujuk pada konsep atau ide, serta berdasarkan kata benda juga merujuk pada produk akhir. Kemudian kita lanjut ke pengetahuan desain dibedakan menjadi 4 kategori pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan tentang objek atau desain objek, mencakup tentang sistem, susunan, struktur, kualitas fisik, dan bentuk objek. Yang kedua, ada pengetahuan tentang praktik atau desain praktis, pengetahuan tentang kegunaan, fungsi, dan utilitas objek. Kemudian yang ketiga, pengetahuan tentang proses atau desain proses, yaitu pengetahuan tentang metodologi desain, proses produksi, dan konsumsi. Kemudian yang terakhir, yang keempat, pengetahuan tentang teori atau desain teori, yaitu tentang pengetahuan berbagai aspek teoritis dari desain. Lanjut ke pengertian metodologi desain secara etimologi. Metodologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode. Kemudian desain diartikan sebagai pola rancangan awal dalam melakukan sesuatu. Jadi secara keseluruhan, metodologi desain adalah tahapan sistematis dalam melakukan suatu proses desain. Kemudian, mengapa metodologi itu dibutuhkan? Karena yang pertama, mendesain adalah kegiatan memecahkan masalah yang berdasarkan pada metode yang sistematik, saintifik, serta rasional. Kemudian yang kedua, kesejajaran kegiatan desain sebagai kegiatan ilmiah dengan menekankan metode pada pemecahan masalah desain. Yang ketiga, kompleksitas untuk menghadirkan desain terletak pada bagaimana desainer mampu mengutarakan seluas-luasnya masalah yang melingkupi desain. Yang keempat, menghindari unsur subjektif atau layaknya seniman dalam berkarya. Semakin luas desainer mengurai dan mendefinisikan masalah, semakin objektif desain yang dihasilkan. Kemudian kita lanjut ke terminologi desain. Terminologi desain itu adalah ilmu yang tercakup dalam desain itu ada 5. Jadi ada desain bangunan, desain pakaian, desain produk industri, desain interior, dan desain komunikasi visual. Yang kita pelajari di sini adalah dalam desain komunikasi visual. Jadi desain komunikasi visual adalah merupakan profesi yang mengkaji dan mempelajari desain dengan pertimbangan komunikasi, media, citra, tanda, dan nilai. Desain komunikasi visual dari aspek keilmuan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dan pesan, teknologi percetakan, penggunaan teknologi multimedia, dan teknik persuasi pada masyarakat. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Fungsi dari desain komunikasi visual. Yang pertama itu untuk memberikan informasi, menjelaskan, menerangkan, dan mengenalkan sesuatu. Kemudian yang kedua, to enlighten, memberikan penerangan, membuka pikiran, dan menguraikan suatu masalah. Kemudian to persuade, untuk membujuk atau menganjurkan dengan menggunakan unsur kepercayaan, logika, dan daya tarik. Kemudian yang terakhir to protect, untuk melindungi objek lain seperti desain kemasan dan kantong belanja. Lanjut tentang desain komunikasi visual. Jadi desainer komunikasi visual itu adalah pelaku yang mewujudkan atau menerjemahkan pesan-pesan abstrak ke dalam wujud konkret yang bisa dilihat. Desainer komunikasi visual merupakan jembatan antara pihak pengirim pesan
atau klien, atau bisa juga dirinya sendiri, dan pihak penerima pesan atau target audience. Kemudian, sikap yang perlu dimiliki seorang desainer visual itu adalah yang pertama, pikirkan dan perbaiki secara positif. Jadi kita harus banyak berpikir, harus banyak uh, apa? Harus banyak mencari-cari solusi dan selalu berpikir positif. Kemudian yang kedua, berpikir dan melanggar pekat terhadap fakta atau pertajam panca indera dan memiliki rasa ingin tahu. Kemudian mampu mengambil keputusan, berpikir kritis, analitis, strategi. Kemudian bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sumber daya, misalnya seperti efisiensi waktu, energi, biaya, tenaga, pikiran, dan ruang. Kemudian bersikap profesional tentunya ya, eh, integritas, etika, dan waktu. Kemudian 3 pandangan peran desainer di masa depan. Yang pertama, konservatif. Konservatif adalah fokus pada institusi profesional, tidak berhubungan langsung dengan klien, menunggu komisi dari klien, bekerja di belakang layar, menjadi karyawan bukan konsultan profesional. Kemudian yang kedua, aktif mencari perubahan dalam masyarakat, mengasosiasikan diri secara langsung dengan pengguna desain. Yang ketiga, spesialis berkeahlian profesional yang melibatkan pengguna desain dalam proses desainnya. Kita lanjut ke proses desain. Menurut dalam The Concept of Mind oleh Gilbert Ryle, ada 3 elemen utama yang membangun pikiran yang secara bersama-sama menghasilkan pengetahuan, yaitu yang pertama penalaran atau pikiran yang bermasalah dengan fungsi atau kognitif rasio, yang kedua perasaan yang menangani dengan fungsi emosi atau rasa, yang ketiga kehendak yang menangani dengan fungsi konatif atau kehendak. Kita lanjut ke contoh proses desain menurut Amy E. Artson dalam desain grafis. Yang pertama itu kita harus melakukan research atau mempersiapkan solusi desain. Kita mencari tahu siapa sasarannya, batasan gaya, biaya, waktu, dan tujuan proyek. Kita di sini mengumpulkan sebanyak-banyaknya dan mempelajari seluruh materi yang berkaitan. Kemudian yang kedua ada thumbnails, visualisasi alternatif dari ide dengan cepat dan jelas. Kemudian yang ketiga, RAW. Setelah selesai eksplorasi, pilih thumbnail terbaik untuk dibuat menjadi desain di komputer dan mintalah review dari klien. Lanjut, yang keempat ada comprehensive, hasil jadi untuk dimintai approval. Kemudian yang kelima, ready for press, desain siap diproduksi, file harus dipersiapkan dengan baik. Kemudian kita lanjut ke contoh. Baik, berikut ada contoh animasi yang bisa kalian tonton untuk menambah pemahaman kalian tentang metodologi desain dan tentang proses mendesain. Baik, sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.